Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bersama semua lagi di sini. Video kali ini adalah membahas mengenai kalau di istilah jurnalnya sih supplementation material, jadi materi tambahan. Biasanya berisi penjelas, supporting data dan sebagainya. Nah, supplementation material ini berhubungan dengan kelas antioksidan OMG, antioksidan SGC, yakni superoxide dismutase, glutathione, katalase. Di dalam juga dibahas mengenai vitamin C, vitamin A, C, E, K, juga ada zinc, ada selenium, dan sebagainya. Dan ada hal yang menarik bagaimana hubungan antara pinggang dan antioksidan. Ya kan? Ya mungkin waktu dulu ketika saya memulai menjelajah eksplorasi juga ya kepikiran bahwa ternyata ada hubungan antara pinggang dengan antioksidan. Saya pikir antioksidan ya di darah gitu kan. Kalau glutathione ada yang di darah, ada yang di mitokondria dan sebagainya. Jadi sel lah begitu. Ternyata ada korelasinya antara lingkar pinggang dan antioksidan. Jadi kita bahas ya, biar lebih seru. Ya namanya penjelasan tambahan, maka dinikmati sebagai pengetahuan saja. Bahwa ada yang seperti ini, iya. Pertama, kita akan lihat dulu pentingnya fungsi paru-paru. Karena dalam praktek medis, ia dapat memprediksi morbiditas dan mortalitas. Kalau morbiditas itu sakitnya gitu ya, tingkat keberatan, tingkat berat atau ringannya rasa sakitnya gitu kan. Jadi morbiditas berarti kondisi yang bikin lebih berat begitu. Mortalitas itu kematian. Jadi tingkat kematian juga bisa diprediksi ya, bisa dilihat dari perjalanan fungsi paru-parunya. Ini menarik. Nah, apa yang dilihat? Di dalam kaidah spirometri ada istilah namanya FEV1 dan FVC. Apa itu FEV1? FEV1 adalah volume dari udara yang dibuang dengan paksa dalam 1 detik. Jadi udara yang dibuang dengan paksa dalam 1 detik. Jadi gampangnya adalah nggak usah pakai tarik nafas ya, langsung, nah begitu langsung. Nah, dalam secepat-cepatnya, sebanyak-banyaknya dalam 1 detik aja. Jadi bukan gitu bukan, tapi hanya atau uh, gitu. Kayak orang niup ini apa niup senjata rahasia sumpit gitu ya. Senjata rahasia jarum yang dimasukkan ke dalam sumpit lalu ditiup. Gitu. Nah, itu namanya FEV1. Ini volume udara yang dihembus dengan paksa dalam 1 detik. Sedangkan FEC itu mengukur udara yang dihembus secara paksa dalam 1 napas. Nah, ini baru. Jadi tariknya santai aja boleh. Setelah itu dibuang secara paksa keras. Seperti niup lilin jauh atau seperti menghembus begitu keras begitu ya. Sampai sehabis-habisnya. Nah, jadi bedanya antara FEV dengan FEC itu adalah FEV buang napasnya keras, cepat, hanya dalam 1 detik saja. Dan diusahakan sudah langsung habis dalam 1 detik itu. Sedangkan kalau FVC, buang napasnya keras dalam 1 hembusan nafas sampai habis. Jadi akan lebih dari 1 detik. Gampangnya begitu. Kenapa FVV dan FVC ini penting? Eh, karena ini ada hubungannya. Jadi kalau kita lihat jurnalnya, hubungan antara fungsi paru-paru dengan resiko kardiovaskular. Ini studi kohort yang menarik sekali. Jadi kita akan lihat studi terhadap 4.019 subjek selama 3 tahun. Selama 3 tahun untuk melihat resiko dari cardiovascular disease. Apakah low atau high? Jika kurang dari 10% masuk kategori low, jika di atas 10% masuk kategori high. Terhadap apa? Terhadap fungsi dari FEV dan FVC. Ini disebutnya FEV, FSC rasio. Nah, pada studi cross-sectional ini, pada setiap 5% penurunan dari FFV berbanding FVC, jadi rasio FFV dengan FVC, itu terasosiasi dengan 4,47% terasosiasi pada setiap penurunan 5%.
dari rasio FEV dan FEC terasosiasi dengan 0,47% peningkatan pada resiko penyakit kardiovaskular dalam 10 tahun yang akan datang. Menarik ya. Jadi artinya apa? Artinya kalau kemampuan hembus nafas Anda dalam waktu 1 detik dan kemampuan hembus nafas yang dipaksakan dalam waktu 1 detik dan dalam waktu sehabis-habisnya napas itu makin hari makin menurun atau makin bulan makin menurun, makin pendek, makin lemah letih lesu. Nah, itu akan ada resiko penurunan 0,47%. Ya, maka dari itu disarankan untuk rajin-rajin latihan pernapasan, terutama untuk melatih kemampuan daya hembus. Kenapa? Jangan lupa, setiap buang napas itu terkait dengan sistem syaraf parasimpatik. Jadi kalau kemampuan hembus nafas Anda itu buruk, baik dalam waktu 1 detik yang dipaksakan maupun dipaksakan dalam sehabis-habisnya napas, maka artinya sistem syaraf parasimpatik Anda juga masuk kriteria buruk. Seperti itu. Jelas sampai sini ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Kalau yang tadi berhubungan sama fungsi paru-paru, sekarang kita lihat berhubungan dengan pinggang. Apa yang dilihat pada pinggang? Yakni pada lingkar pinggangnya. Nah, pada lingkar pinggangnya. Nah, gangguan kesehatan dan kualitas hidup pada orang-orang dengan lingkar pinggang yang besar. Nah, ini juga cross-sectional study dengan jumlah yang banyak tuh. Laki-laki 5.887 orang, perempuan 7.018 orang dengan usia 20 sampai 59 orang di berbagai tempat populasi. Diukur body mass index, kemudian lingkar pinggangnya pada laki dan perempuan itu. Jadi level 1 itu menurut studi ini ya, level 1 itu kurang dari 94 cm, level 2-nya itu antara 94 sampai 101,9, dan di atas level 2 itu di atas 102 cm untuk laki-laki. Untuk perempuan level 1-nya kurang dari 80 cm, level 2-nya ya di atas 80, level 2-nya 80 sampai 87,9, dan di atas level 2 di atas 88 cm. Nah, hasilnya adalah semua gejala dan risiko meningkat pada semua partisipan yang memiliki level 2. Yang memiliki level 2. Apa itu level 2? Yakni bagi laki-laki lingkar pinggangnya di atas 102 cm, bagi perempuan lingkar pinggangnya di atas 88 cm. Ayo sekarang ambil penggaris, lalu ukur lingkar pinggang kita masing-masing. Lalu lihat resikonya. Jika di atas 102 cm untuk laki-laki atau di atas 88 cm untuk perempuan, hati-hati nih, Anda beresiko. Oke, jelas sama sini ya. Nah, lihat di sini, menarik sini. Di atas level 2, dibandingkan dengan grup yang dijadikan referensi, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki resiko 2 kali lebih besar pada setiap aktivitas hariannya. Ya kan? Pada wanita bahkan memiliki 1,5 kali resiko lebih besar untuk memiliki sakit punggung, low back pain, ya termasuk sakit pinggang juga, bahkan termasuk saraf kejepit. Sini disebutkan invertebral disc herniation, saraf kejepit. Nah, hanya dari lingkar pinggang. Maka di sini disimpulkan dalam jurnalnya, orang-orang dengan lingkar pinggang yang lebar, ya kan, memiliki resiko kematian yang jauh lebih besar dibandingkan yang tidak. Nah, maka dari itu di dalam eh, parameter sindrom metabolik, Anda bisa tonton video saya sebelumnya, itu disebutkan mengenai lingkar pinggang. Karena ada data jurnalnya. Jadi bukan semata-mata sekedar asal ukur aja lingkar pinggang. Enggak, memang ada penelitiannya. Nah, tadi tentang paru-paru, fungsi paru-paru yaitu FEV1 dan FEC atau Force Expiration Volume in 1 second,
dan force capacity volume in exhale. Nah, sekarang kita lihat hubungan antara antioksidan dan lingkar pinggang. Ya, jadi ada hubungannya tuh. Ini dilakukan oleh Oxford, penelitiannya dilakukan oleh Oxford, jadi menarik sekali. Studinya terhadap 1.836 dengan 865 laki-laki dan 971 perempuan dengan usia 25 sampai 64 tahun. Yang dilihat apa? Itu hubungan antara fungsi paru-paru, berarti tadi FEV, rasio FEV dan FEC, kemudian lingkar pinggang, dan antioksidan. Nah, subjeknya apa namanya, hasilnya tabelnya seperti ini. Nggak usah pusing dengan angka-angkanya, lihat saja yang ada bintangnya. Yang ada bintang itu berarti nilai P-nya itu masuk kriteria atau artinya kita bisa sebut sebagai eh, baris yang ada bintangnya itu termasuk signifikan, masuk pada kriteria signifikan. Jadi hubungan antara lingkar pinggang dengan berapa parameter antioksidan. Nah, jadi kita lihat sini, lingkar pinggang berhubungan terbalik dengan fungsi paru. Bahkan setelah dilakukan penyesuaian terhadap usia, tinggi badan, berat dan sebagainya, dengan menggunakan model multiple linear regression juga tetap berhubungan erat. Jadi bahwa semakin tinggi lingkar pinggangnya, maka fungsi parunya semakin buruk, antioksidannya semakin rendah. Kenapa bisa begitu? Nanti kita akan lihat. Kita lihat korelasinya antara uh, waist to hip ratio, jadi lingkar pinggang dengan lingkar panggul, ya, dan tingkat stres oksidatif pada pasien-pasien acute myocardial infarction. Kan nanti disambungkan dengan yang tadi. Jadi case control study ini terdiri dari 120 subjek yang dibagi menjadi dua grup. Untuk meneliti hubungan antara rasio lingkar pinggang panggul, ya kan, terhadap antioksidan. Antioksidannya itu yang diuji adalah glutathione, SOD, dan MDA. MDA ini sederhananya adalah kadar radikal bebasnya, gampangnya begitu. Jadi aktivitas radikal bebasnya. Jadi kalau nilai MDA-nya naik, berarti kadar radikal bebasnya juga tinggi. Nah, maka pada jurnal-jurnal sebelumnya itu sudah disebutkan bagaimana fungsi paru-paru dilihat dari FFV1, rasio FFV1 dan FVC, kemudian lingkar pinggang berhubungan dengan penurunan antioksidan. Nah, di sini dilihat rasionya. Nah, kita lihat di sini, pada kasus mereka yang sering kena serangan jantung, gampangnya begitu ya, ternyata memiliki kadar antioksidan yang rendah dan tingkat radikal bebas yang tinggi. MDA atau malondialdehyde itu kadar radikal bebas. Berarti kita lihat sini, untuk mereka-mereka yang mengalami serangan jantung yang tinggi, rata-rata memiliki kadar antioksidan yang rendah dan lingkar pinggang yang juga tinggi atau lebar lah, atau gampangnya gemuk atau obesitas. Lihat di sini ya. MDA itu kadar antioksidan. Nah, maka kesimpulannya adalah rasio lingkar pinggang dan pinggul terhubung atau berasosiasi dengan konsentrasi tinggi kadar radikal bebas dan konsentrasi rendahnya kadar antioksidan. Pertanyaan, kok bisa sih lingkar pinggang yang lebar aja kok berhubungan sama antioksidan? Jadi di sini jawabannya. Jadi setiap peningkatan stres oksidatif atau gampangnya setiap peningkatan radikal bebas akan menghasilkan modifikasi terhadap LDL yang awalnya normal diubah menjadi LDL teroksidasi yang kemudian dapat menyebabkan luka pada pembuluh darah sehingga menyebabkan terjadinya plak atau timbunan. Ya pastilah orang gemuk, pinggangnya membesar, gitu kan, perutnya makin maju, pinggangnya makin ke samping, ya kan, maka terjadi penumpukan lemak.
Nah, ketika lemak itu semakin lama semakin banyak, maka akan dimodifikasi LDL menjadi LDL teroksidasi, sehingga menyebabkan terjadinya lesion atau luka pada pembuluh darah. Itu dasarnya. Nah, maka kita lihat pada kelas antioksidan SGC, OMG, ya, antioksidan penghasil superoksida dismutase, glutathione katalase, kita banyak ada gerakan-gerakan yang semua berfokus pada pinggang, yang tujuannya adalah untuk pengecilan pinggang. Bentuk-bentuk isometriknya seperti itu. Ya, itu dijelaskan di kelas, itu diberitahu di kelas antioksidan OMG. Dan kemudian teknik napasnya bertujuan meningkatkan FEV dan FVC. Nah, maka teknik-teknik napas yang tarik santai kemudian hembus keras, tarik santai hembus keras, tarik santai hembus keras, itu tidak hanya sekedar untuk meningkatkan apa namanya saraf ya, stimulasi tahap saraf, tapi juga meningkatkan daya hembus ini untuk meningkatkan fungsi paru dari sisi FEV1 dan FVC. Jadi fungsi parunya meningkat, kemudian lingkar pinggangnya juga diperbaiki lewat senam-senamnya, oksigennya diperbaiki, maka antioksidannya mulai naik dengan sendirinya. Jadi hubungannya ke situ. Ya, jelas sampai sini ya. Nah, maka banyak-banyaklah senam-senam pinggang. Kecilkan pinggang Anda. Jika tidak bisa atau tidak mau melakukan senam-senam, maka lakukan puasa. Kalau di kelas SGC sih kita nggak pakai puasa, kita pakai olah napas dan senam-senam yang didesain khusus bentuk-bentuk isometrik yang memang dari jurnalnya banyak berhubungan dengan pinggang. Karena ada hubungan antara fungsi paru, FEC dan FVC, FEV dan FVC, kemudian lingkar pinggang terhadap produksi antioksidan. Jadi semakin besar lingkar pinggangnya, terjadi lebih banyak radikal bebas, ya kan? Ketika radikal bebas makin banyak terjadi karena lingkar pinggang makin membesar akibat dari lemaknya makin banyak, maka akan memodifikasi LDL yang normal menjadi LDL teroksidasi, sehingga menyebabkan terjadinya plak penumpukan pada pembuluh darah, luka pada pembuluh darah. Nah, mesti hati-hati. Jadi dengan teknik yang diajarkan pada kelas antioksidan SGC di OMG ini, kita perbaiki. Tidak hanya fungsi paru-paru, juga pinggang, sehingga meningkatkan kadar antioksidan dan menurunkan radikal bebas. Otomatis lemak akan dibakar, ya kan? Ukuran pinggang akan lebih mengecil kalau rajin dan rutin dilakukan. Oke, jadi dasarnya itu. Nah, maka sekali lagi, ini berhubungan erat ya, antara lingkar pinggang dengan antioksidan. Ya, ini hanya tambahan saja. Jadi memang ya kita pikirkan betul ketika kita teliti bahwa oh iya ya, ternyata teknik-teknik tradisional itu dengan intuisinya para guru tradisional mereka, ketika diteliti oleh sains ada hubungannya, ya kan? Saya kira pinggang-pinggang, lingkar pinggang itu biasa-biasa aja. Ternyata ada hubungannya dengan antioksidan. Kok bisa? Ya karena semakin lebar lingkar pinggangnya, berarti semakin menggemuklah dia, semakin banyak lemaknya, maka semakin menghasilkan radikal bebas, maka semakin mengubah fungsi LDL yang tadinya normal menjadi LDL teroksidasi, ya kan? Ketika itu terjadi, ya otomatis menurunlah kadar antioksidan. Nah, seperti itu. Seru ya. Jadi, nah, turunkan lingkar pinggangnya. Ya, ini pun saya masih agak-agak maju dikit. Ini juga lagi berusaha untuk diturunkan. Jadi biar nggak maju seperti ini, ya kan? Ya normal-normal saja lah. Jangan sampai maju lah perutnya. Jangan terlalu lah. Khususnya buat laki-laki itu. Jangan. Pinggangnya juga jangan sini, ya kan? Ayo kompres. Saya juga senam-senam sama. Saya puasa. Kemudian saya stretching. Kalau di angkatan laut, kita malah senam-senamnya udah difokuskan pada pinggang-pinggang semua. Karena ada dasar ilmiah kalau ditanya kenapa kok Mas Agung di angkatan laut ngajar yang ada senam-senam yang berhubungan sama pinggang-pinggang semua.
Ya kan ada dasar rujukannya supaya para bapak-bapak purnawirawan itu tidak melebar menggemuk ke kanan kiri maupun ke depan. Tapi ayo dalam kondisi wajar. Bagi laki-laki kurang dari 102, idealnya kurang dari 94. Bagi perempuan tidak boleh lebih dari 88 cm. Seperti itu. Sampai ketemu di penjelasan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kalau Anda tertarik untuk ikut kelas super antioksidan di OMG yang hanya pakai olah napas dan senam-senam yang dipilihkan sesuai jurnal, ini naikin antioksidan secara besar-besaran. Kok bisa? Ya memang kalau untuk pengukuran bisa lumayan mahal ya. Maka kita juga pakai, ya saya tunjukkan sekali lagi sebelum tutup ya. Kita juga pakai pengukuran menggunakan QRME. Ya, walaupun ini bukan bukan alat medis, tapi kalau Anda percaya dengan QRME, maka Anda harus percaya dengan teknik ini, teknik OMG ini. Kenapa? Karena kita ukur data-datanya. Semua kita ukur untuk 11 parameter. Untuk 11 parameter antioksidan. Ini asam folat, koenzim Q10, CoQ10, glutathione, A, C, E, K, zinc, selenium, dan sebagainya. Dan ternyata hasilnya bisa dilihat di sini. Dari mulai tanggal 3 sampai tanggal 19, yang terakhir kemarin 26, belum saya masukkan datanya. Dari tanggal 3 sampai tanggal 19, itu berarti cukup lama ya, 2 mingguan lah kurang lebih. Itu saya lihat sini, angka-angka antioksidannya dari mulai koenzim Q10, kalau beli ini pasti mahal. Glutathione, kalau ini juga beli pasti mahal. Vitamin A, vitamin C juga semua sering, semua variabel datanya naik semua. Zinc, kalau beli juga lumayan mahal. Selenium, apalagi kalau beli juga lumayan mahal gitu kan. Ini naik semua. Jadi semua variabel antioksidannya ini luar biasanya adalah naik. Jadi tekniknya terbukti. Jadi sekali lagi kalau Anda percaya dengan QRME, maka kita juga bisa ukur dengan QRME dan hasilnya bersesuaian. Kalau Anda percaya dengan uji lab, silakan buktikan uji lab untuk periksa total antioksidan atau periksa glutathione atau katalase atau sporosid dismutase, atau mungkin kalau Anda ada kenalan dengan orang-orang di New Skin ya, di New Skin itu ada alat untuk mengukur karotinoid. Karotinoid, karena saya pernah ukur waktu di camp dulu, kadar antioksidan karotinoid saya sekian, sekian ribu kalau nggak salah. Kemudian saya latihan setengah jam di kamar, balik lagi naik berapa ribu gitu, kan lumayan, ya kan? Padahal kalau napas aja. Sementara yang ditawarkan New Skin itu suplemen, suplemen namanya mana ya? Life Pack kalau nggak salah, Life Pack. Harganya lumayan. Nah ini sampai kalau napas saja, setengah jam latihan di kamar, ukur ulang, antioksidan karotinoidnya naik. Jadi Nuskin dia ngukur karotinoid. Kalau yang URME 9 parameter, 11 parameter, kalau di lab Anda bisa lebih banyak lagi. Tapi keluar itu lebih banyak. Ada juga gas discharge visualization atau GDV. Alatnya belum nyampe. Oke ya, sampai ketemu di penjelasan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.